wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Diamanda Sulistiani. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana, Jakarta. Nah, kali ini saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi mengenai tentang mencegah diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Nah, ini bertujuan agar Ibu mengetahui apa itu diabetes atau kencing manis, apa itu insulin, penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes, dan tanda gejalanya, komplikasi, serta cara mencegah agar tidak terjadi atau tidak terkena diabetes mellitus. Dan ada makanan apa saja yang boleh, yang tidak boleh, dan harus dibatasi, ya. Waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti di akhir kita juga akan melakukan senam. Ya, senamnya itu dinamakan senam diabetes. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya, Bu. Iya. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu diabetes? Diabetes itu adalah suatu kondisi atau penyakit di mana terdapat kadar glukosa yang tinggi, ya. Glukosa yang tinggi karena dapat menghasilkan sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan insulin. Nah, ini alat untuk mengukur kadar gula darah kita, ya. Nah, ini yang disebut dengan insulin atau obat, ya. Nah, suatu insulin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas. Nah, pankreas itu bertujuan atau memiliki fungsi untuk mempertahankan kadar gula darah kita sehingga tetap normal, ya. Nah, insulin juga dapat menghasilkan atau menyimpan cadangan energi bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Yang Ibu tahu klasifikasi atau tipe diabetes itu ada berapa? Ada 2 ya, Bu. Ya, yang pertama ada diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 ini merupakan diabetes yang ketergantungan terhadap insulin, ya. Jadi penderita diabetes tipe 1 ini harus rutin menggunakan insulin. Nah, insulin itu biasanya diberikan melalui perut atau di lengan sebagian sini, ya. Lalu yang kedua ada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini dia tidak ketergantungan terhadap insulin. Tetapi pada penderita diabetes tipe 2 jika memiliki luka itu akan sulit sembuh, ya. Lalu di sini ada penyebab diabetes mellitus. Nah, Ibu mungkin belum tahu ya. Penyebab diabetes mellitus itu yang pertama ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Nah, jika kedua orang tua memiliki riwayat diabetes, maka akan diturunkan ke anaknya, dan itu lebih beresiko, sekitar 50% resikonya. Cukup besar. Lalu di sini ada imunologi atau sistem imun atau daya tahan tubuh kita, ya. Biasanya imunologi ini terjadi pada anak-anak karena kondisi atau imun yang menurun sehingga diserang atau rusaknya sel-sel dalam tubuh kita, ya, terutama sel pada pankreas. Nah, sel pankreas itu merupakan tempat pembentukannya insulin. Nah, jika sel-sel tersebut sudah rusak, maka pankreas tersebut tidak dapat mengeluarkan insulin secara utuh atau tidak sama sekali mengeluarkan insulin, ya. Nah, lalu yang ketiga ada usia. Nah, usia ini semakin bertambah usia kita, maka menurun pula fungsi tubuh kita, sehingga tubuh kita sulit untuk mengontrol kadar gula darah kita, ya. Nah, jika fungsi tubuh kita menurun, maka daya tahan tubuh kita juga menurun, sehingga mudah terkenanya infeksi. Nah, jika sudah terkena infeksi pada organ yang mengatur kadar gula darah, itu akan berbahaya. Nah, ketiga faktor ini disebut dengan faktor lingkungan. Itu ya, Bu. Lalu Ibu apa saja yang tahu tentang tanda gejala? Yang pertama, ya, ada sering haus.
karena jika kita kekurangan asupan cairan itu pertanda naiknya kadar gula darah kita ya. Nah, ini juga bisa berujung diabetes. Nah, karena itu juga disebabkan oleh faktor vasopresin yang menyebabkan ginjal itu sulit menahan air dan hati untuk menghasilkan gula darah. Nah, kemampuan tersebut sulit juga untuk mengatur hormon insulinnya. Lalu yang kedua ada sering buang air kecil ya. Nah, karena yang tadi telah saya sebutkan, ginjal itu sulit untuk menahan air, sehingga ginjal berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan glukosa yang ada di tubuh kita sebanyak mungkin. Sering buang air kecil itu tidak pada pagi hari saja atau siang atau malam. Ini juga bahkan bisa pada malam hari. Sehingga membuat si penderita terbangun hanya untuk buang air kecil. Nah, pada penderita diabetes ini bisa melebihi 5 liter air kencing per hari ya. Sehingga kalau pada malam hari itu pertanda bahwa ginjal sedang menyingkirkan semua glukosa yang ada di tubuh kita. Lalu di sini ada pandangan kabur dan mudah mengantuk. Nah, penglihatan kabur atau sering melihat kilatan cahaya itu juga akibat langsung dari tingginya kadar gula darah dalam tubuh kita. Ya, kenapa? Karena jika kita membiarkan gula darah itu tidak terkendali, maka dapat mengakibatkan kerusakan permanen, bahkan bisa juga menyebabkan kebutaan. Nah, kenapa bisa menyebabkan kebutaan? Karena pembuluh darah yang ada di retina atau di mata kita sudah semakin melemah, ya, sehingga tidak dapat menahannya lagi. Lalu ada penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan secara drastis ini biasanya terjadi pada pasien diabetes tipe 1. Ya, karena kadar gula yang terlalu tinggi juga menyebabkan penurunan berat badan yang cepat, dan juga karena hormon insulin itu tidak mendapat glukosa ke dalam sel. Lalu ada tanda gejala lainnya seperti ada kulit kering. Nah, menurunnya fungsi ketahanan dan keseimbangan permukaan kulit ini juga meningkatkan resiko penderita diabetes mengalami gangguan kulit, apalagi cenderung pada lesi atau luka dan juga eksem. Eksem itu seperti lepuhan atau gelembung-gelembung kecil. Nah, pada penderita diabetes tipe 2 ini perlu dijaga kulitnya karena yang telah tadi saya sebutkan, jika penderita sudah mengalami luka, sudah memiliki luka, maka itu akan sulit sembuh sehingga dapat menyebabkan seperti biasa orang disebut dengan borok. Nah, itu bisa membuat luka itu berlubang dan juga mengeluarkan nanah dan berbau. Lalu sariawan atau infeksi. Nah, terjadinya sariawan atau infeksi itu diakibatkan karena daya tahan tubuh kita berkurang, ya. Makanya kita harus mengonsumsi seperti vitamin, susu gitu ya. Tapi kalau ingin mengonsumsi susu, kalau bisa yang susu rendah sama glukosa ya. Lalu di sini tanda yang terakhir ada kesemutan. Kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki itu pertanda bahwa saraf pada tubuh kita sudah mulai rusak. Nah, seperti tadi pada penglihatan, jika kita diamkan atau tidak kita kontrol, itu maka akan menyebabkan kerusakan permanen atau bisa menjadi lumpuh ya. Nah, lalu di sini jika diabetes sudah semakin berbahaya, maka timbullah komplikasi. Komplikasinya ada dua, komplikasi akut dan juga kronis. Nah, pada akut ini terjadi pada hiperglikemia. Hiperglikemia itu kadar gula darah yang meningkat. Tetapi
pada hiperglikemia ini tidak terjadi pada hanya diabetes, tapi juga bisa terjadi komplikasi pada gangguan fungsi pankreas dan juga kelenjar tiroid. Lalu penurunan kesadaran. Nah, sama ini seperti hiperglikemia, mereka berhubungan, tetapi untuk penurunan kesadaran penderita harus diberi cairan melalui infus, ya, untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuhnya, sehingga ketika gula darah sudah normal, maka kesadaran pun akan kembali seperti semula. Lalu pada kronis, yaitu kerusakan pembuluh darah kecil dan kebutaan. Nah, ini terjadi karena tingginya kadar gula darah yang menyebabkan pengerasan pada pembuluh arteri, sehingga bisa menyebabkan kebutaan dan juga penyakit jantung. Ya, biasanya terjadi pada mata dan juga jantung. Lalu ada rentan infeksi TBC. TBC atau tuberkulosis itu karena jika kita rentan terkena infeksi TBC, maka imun kita atau daya tahan tubuh kita menurun. Nah, jika sudah menurun, maka TBC itu akan memicu peradangan kronis yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Ya. Lalu, Ibu tahu nggak bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya diabetes? Yang pertama, kita harus diet, ya, diet. Dietnya bukan berarti tidak makan, tapi dietnya mengurangi atau membatasi makanan-makanan yang mengandung glukosa tinggi, makanan yang manis, terus sirup, pakai yang manis-manis ya. Lalu minum obat teratur. Nah, minum obat teratur ini biasanya kalau pada diabetes tipe 1 itu ya lebih cenderung menggunakan insulin yang diberikan melalui biasanya sebutannya dengan IM, itu pada bagian perut dan lengan. Ya, lalu ada kontrol gula darah teratur. Nah, biasanya untuk penderita diabetes dianjurkan memiliki alat seperti ini. Jadi pada saat bangun hari, ya bisa langsung mengeceknya apakah kadar gula darahnya tinggi atau tidak. Lalu ada olahraga. Olahraga kita bisa olahraga ringan, setiap pagi kita jalan ringan, memutari komplek, atau juga kita bisa melakukan senam diabetes. Lalu di sini ada kelelahan. Kemudian ada mencegah kulit terluka. Nah, jika pada diabetes tipe 2, nah itu cenderung lukanya sudah sembuh kan ya, makanya kita harus mencegah agar kulit kita tidak terjadi diabetes diabetes kering dan basah. Itu istilahnya hanya komplikasi yang terjadi, ya. Lalu ada cegah kegemukan. Nah, kita perlu mengontrol berat badan kita juga agar tidak menjadi obesitas, sehingga jika kita memiliki obesitas, kita memiliki kadar gula darah yang tinggi, ya Bu. Nah, lalu di sini ada nih makan yang tidak boleh dikonsumsi. Ini hanya baru sedikit ya, hanya ada 8 poin. Di sini ada manisan buah, gula pasir, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, dan es krim. Kenapa ini tidak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes? Karena makanan tersebut mengandung glukosa yang tinggi. Jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa tinggi, maka kadar gula darah kita pun akan semakin meningkat. Makanya perlu diwaspadai ya. Nah, lalu di sini ada makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi. Ini ada beberapa, contohnya seperti nasi putih, singkong, roti, tahu, tempe, telur, kacang hijau, kacang tanah, dan juga ikan. Mereka boleh dikonsumsi tapi tidak dalam jumlah yang banyak, ya, hanya jumlah yang sedikit atau sedang. Karena mereka masih memiliki kadar glukosa tetapi tidak terlalu tinggi. Lalu di sini ada nih
makanan yang dianjurkan untuk dimakan. Ini ada kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, dan pisang. Nah, makanya mereka mengandung indeks glikemik atau kadar gula atau kadar glukosa yang rendah. Sehingga kita juga memerlukan sayuran atau buah-buahan yang tinggi serat agar bisa mengontrol kadar gula darah kita, ya. Nah, sampai sekian saja diskusi dari saya atau penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya, Ibu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, boleh disebutkan kita melakukan evaluasi kembali. Ibu sudah tahu belum apa itu diabetes? Diabetes adalah ketika glukosa dalam tubuh kita tinggi ya, sehingga tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Nah, insulin tersebut itu adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas ya, Bu. Lalu klasifikasi atau tipe diabetes ada berapa? Ada dua ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Lalu penyebab apa saja yang menyebabkan diabetes? Yang pertama ada faktor keluarga dan riwayatnya. Lalu ada imunologi atau sistem tubuh ya, atau imun tubuh kita yang ini ya. Lalu ada usia. Nah, kita juga perlu memperhatikan lingkungan kita ya agar tetap bersih. Lalu tanda gejala dari diabetes itu ada sering merasa haus. Lalu juga buang air kecil, terutama di malam hari. Nah, dan juga ada penglihatan yang kabur dan juga penurunan berat badan. Nah, tadi tandanya sudah. Nah, komplikasinya itu ada dua jenis, ada akut dan kronis ya. Kita harus memperhatikan komplikasi ini agar tidak terjadi. Jika sudah ada tanda-tanda menuju ke arah sini, kita bisa berkonsultasi kepada dokter ya. Lalu cara mencegahnya apa saja, Ibu? Kita perlu diet, minum obat dengan teratur, kontrol gula darah dengan teratur, dan olahraga. Lalu makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya, sebutkan 4 saja, Bu. Manisan buah, gula pasir, susu kental manis, sama madu. Yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi: nasi putih, singkong, roti, telur, tahu, dan tempe. Lalu makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes? Ada kol, tomat, kangkung, oyong, dan bayam. Ya, semoga nanti Ibu bisa menerapkannya ya ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga juga bisa terhindar dari diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan senam diabetes ya, Bu, supaya tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 6 menitan ya. Kita juga melakukannya di sini ya, Bu. Nah, Ibu, ini saya kasih brosur ya. Di sini ada materi-materi yang tadi saya sampaikan. Nanti bisa dibaca ulang oleh Ibunya ya. Kalau Ibunya lupa, ya jangan lupa diterapkan ya cara pencegahannya ya, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interval 1, 2, 3, H, 5, 6, 7, H, 1, 2, 3, H, 5, 6, 7, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ya baik ya Bu, kan tadi kita sudah melakukan berdiskusi dan juga kita sudah senam. Semoga ilmunya bermanfaat bagi Ibu. Dan nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.